Yuhu. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Ninika, ya, ini namanya Ninika. Ninika sedang menikmati makanan. Ninika, you like this food? Yes, Mama Bear, I really like it. Thank you, Mama Bear. Okay. Hi, Farod. Hi, how about you, Farod? Ngek, 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 ngek. Ngek, 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 ngek. Nah, jadi si Farod ini emang anabul yang sangat manja, ya. Nah, dia juga seperti sayap, karena dia itu emang suka mengekor kemana-mana, ya. Itulah si Farod. And then ini adalah si Brani. Halo Brani. You like your food? Yes, Mama Bear, I really like it. Thank you, Mama Bear. Yes, you are welcome. Ya, jadi si Brani ini adalah brother, ya. Dia datang duluan. Dia lebih datang duluan. Kemudian disusullah dengan Ninika. Ninika ini cewek, ya. Nah, setelah itu barulah ini si Faron. Ngik 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 ngik. Faron, come here. Faron, come. Ya. Nah, ini cerita sedikit mengenai si Brani, ya. Dulu dia namanya bukan Brani melainkan Wiggle. Nah, si Wiggle ini atau si Brani ini dia anjing yang sangat penakut, dan dia itu datang ke sini nggak diundang. Jadi dia diberikan oleh seorang kakak yang kebetulan kakak itu punya resort gitu. Ini Thailand ya, bukan Indonesia. Nah, anjing kecil ini dibawa pakai kerdus, dan dia itu katanya diketemukan di depan resort itu dalam kondisi sangat sangat takut dan kelaparan. Nah, jadi kami tuh sebenarnya nggak pengen punya hewan piaraan ya. Kenapa? Karena kami itu kan suka pergi, dan kami nggak punya ART gitu loh. Jadi gimana nanti kalau rumah ini ditinggal, gimana anjing ini gitu. But anyway, si Wiggle ini atau si Brani ini akhirnya tinggallah sama kami. Pada saat-saat itu dia sangat kecil, sangat rapuh, sangat ketakutan. Everywhere dia itu kencing, pipis gitu. Sampai akhirnya kita berpikir, waduh, si Wiggle ini kita harus latih untuk keberanian dia gitu. Karena dia scare banget, always scare gitu kan, takut banget. Akhirnya kita berpikir, ya udahlah, kita harus bawa dia selalu ke pantai gitu. Akhirnya sering kami bawa dia ke pantai, bertemu dengan anjing-anjing yang besar. Nah, akhirnya saat itu ya nggak langsung ya. Akhirnya dia sedikit demi sedikit mempunyai sebuah keberanian. Nah, akhirnya si Wiggle ini namanya diganti sama Papa Bear menjadi siapa? Berani. Karena diharapkan Berani ini yang menjadi anjing yang berani. And then karena dia ini kesepian, sendirian, akhirnya Papa Bear memutuskan dia harus punya teman. Akhirnya ada seorang teman yang menawari, ada anjing kecil di sana yang kayaknya kasihan banget gitu kan, dia itu nggak punya rumah, terlunta-lunta gitu. Ya udah deh, kita lihat yuk gitu. Akhirnya kan kita ngeliat ya, dan ini dia. Akhirnya kita kasih nama si Ninika. Tapi cerita lain dari Ninika ini, dia itu adalah anjing yang bener-bener liar sih. Jadi ya, tahu nggak? Dia ini
anjing yang nggak pernah riweh gitu. Dan dia selalu tidurnya di sini, di halaman ini. Ini rumahnya dia gitu loh. Jadi kalau malam dia itu tidurnya terlentang di sini, di lapangan ini sambil ngelihat bulan begitu. Mungkin ada lagu yang bisa menggambarkan dari Ninika ini ya. Kita bikin romantis kayak gitu. Nah, akhirnya karena si Ninika itu datang ke rumah kami, ya udah akhirnya terus kita kasih Berani itu temen gitu. Nah, jadi setelah si Berani ini, karena ini mereka lagi main ya, jadi aku arahkan kamera ke halaman rumahku aja ya. Nah, jadi karena mereka sudah berdua, ya udahlah laki-laki dan perempuan ya. Tiba-tiba ada teman kasih tahu, dia bilang gini, ada orang Denmark, dia tuh mau pulang ke rumahnya, ke negaranya. Tapi dia punya anjing, lucu loh anjingnya. Sepertinya itu saudaraan sama Ninika gitu. Oh iya iya gitu. Nah, akhirnya kita lihat kan. Nah, inilah si Faron itu. Akhirnya ya udah Papa Bir itu ternyata suka sama Faron. Ya udah akhirnya Faron boleh tinggal di rumah aku. Nah, cerita lain dari si Faron ini Faron ya. Nah, Faron ini karena kan dia harus menyesuaikan diri dengan papa dan mama birnya yang baru kan. Akhirnya dia itu kayak suka kayak gitu loh, menyeringai gitu. Itu dari awal ya. Terus dia itu juga kayak mau nyakar gitu pas aku mau mandiin, kayak mau dicakar gitu. Akhirnya aku tuh mau mandiin dia tuh marah, kayak mau cakar gitu. Itu beberapa kali, kayaknya nih anjing kok gimana ya, aku nggak suka dulu sama dia, nggak suka banget. Terus aku tatap matanya dia dan aku bilang begini, "Hey Faron, kamu kalau nggak suka tinggal di sini, kamu lebih baik keluar ya. Kamu pergi aja ya dari sini ya. Udah silakan kamu cari rumahmu yang baru. You looking your food yourself. You looking what kind the boss you like." Aku bilang begitu. So if you don't like here, please you go. Jadi aku persilakan dia itu pergi dari rumah, dan aku bener-bener gitu loh, aku ngobrol gitu sama dia, aku lihat matanya gitu. Nah, terus ini anjing ya, kayaknya dia ngerti banget gitu kalau aku tuh lagi marah gitu sama dia. Nah, akhirnya aku tuh nggak ngereken dia. Nah, bagus kan kayak gini, aku nggak ngereken dia. Terus aku bilang, yaudah lah kamu pergi aja lah. Malah aku sempat kayak usir dia gitu, udah kamu pergi aja gitu. Akhirnya tahu nggak, aku nggak ngereken dia, tiba-tiba pas aku duduk kemana dia ikutin aku, aku duduk kemana dia ikutin aku, kayak gitu. Terus dia lama-lama kok kayak jadi sayapku gitu. Nah, setelah itu aku berpikir, oh berarti ini pesan aku sama dia tuh sudah sampai gitu. Kalau aku tuh nggak suka sama dia karena attitude dia gitu. Ternyata emang kayak gitu ya. Jadi jangan mengira anjing itu atau hewan itu nggak bisa ngerti sama manusia. Tapi mereka itu bisa ngerti sama manusia gitu. Dan ya akhirnya mereka bertiga hidup sama kami sekarang, sama Papa Bir, Mama Bir. Mudah-mudahan mereka bahagia ya kan. Karena ya terus terang juga mereka ini memberi warna gitu loh. Ada lucu-lucunya, ada nakalnya. Kalau pas nakal banget, pas berantem itu ya aku yang paling kesel ya sama mereka tuh. Karena ini si Faron sama si Berani itu selalu rebutan kasih sayangnya aku, Mama Bir. Jadi mereka itu berantem beneran. Itu Ninika tuh
yang berantem beneran sampai mukanya tuh si Faron ini mukanya tuh pernah kayak hancur lah ya. Aduh, sampai 4 kali loh, gila loh. Jadi ya mudah-mudahan lah ya mereka juga bisa bahagia. Karena ya dengan kehadiran Anabul ini kan terus terang menjadi kebahagiaan juga. Oke, ini adalah cerita aku mengenai Anabul ya, anak kaki 3. Yuhu.